Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iwan Dalastari, MTS 047. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait proses strategi operasi beserta implementasinya guna memenuhi tugas akhir semester. Di mana pada chapter kali ini saya akan membahas tentang perumusan, pelaksanaan, pemantauan, dan juga pengendalian. Di pembelajaran ini saya akan memulai dengan materi perumusan dan pelaksanaan, lalu akan dilanjut dengan materi pemantauan dan juga pengendalian. Serta di akhir materi, saya akan memberikan contoh perusahaan terkait materi yang sudah saya bahas pada chapter ini. Nah, baiklah sekarang sudah mulai memasuki materi yang pertama, yaitu perumusan dan pelaksanaan. Perumusan strategi operasi. Apa sih itu? Perumusan strategi operasi merupakan proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Hal ini pada dasarnya menjelaskan tentang cara menyelaraskan rencana kegiatan dan tujuan. Perumusan strategi menggunakan tujuan kinerja operasi sebagai penerjemah untuk mencapai keselarasan. Lalu, apa sih itu keselarasan? Keselarasan sendiri merupakan suatu keadaan di mana kemampuan operasi sesuai dengan persyaratan pasarnya. Seperti pada contoh gambar di samping ini, garis miring ini yaitu disebut dengan garis keselarasan. Nah, untuk mencapai keselarasan itu dapat diselesaikan dalam dua arah yang berbeda. Yang pertama yaitu ada market replacement atau yang disebut dengan persyaratan pasar. Lalu ada operational resources atau sumber daya operasi. Lalu, bagaimana cara menjaga keselarasan sepanjang waktu? Nah, bagaimana cara menjaga keselarasan sepanjang waktu ini bisa kita lihat, yaitu terdapat 5 cara agar bisa menyelaraskan permintaan pasar dari waktu ke waktu. Yang pertama ada time and timing, lalu ada slow cycle, ada standard cycle, ada fast cycle, dan yang terakhir ada strategi keberlanjutan. Di mana untuk slow cycle, standard cycle, dan fast cycle itu, di mana ketiga hal ini itu kita bisa menyesuaikan dengan bisnis kita. Jika bisnis kita itu merupakan termasuk ke dalam bisnis slow cycle, jadi kita harus tetap menyelaraskan permintaan pasar dan strategi operasionalnya. Begitu pula sama dengan standard cycle maupun fast cycle. Lalu untuk strategi keberlanjutan ini itu ada dua ya, yaitu ada statis dan juga ada dynamic. Di nama untuk yang statis ini itu mempertahankan posisi pasar yang udah given. Lalu untuk yang dynamic itu memberikan terobosan dan inovasi dengan mencapai posisi pasar yang jauh lebih tinggi. Chapter selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait pemantauan dan juga pengendalian. Pemantauan dan pengendalian melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana, dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika hal ini diperlukan. Di mana pemantauan dan pengendalian itu di tingkat strategis mirip dengan tingkat operasional, tetapi hal ini juga berbeda. Lalu, apa sih perbedaan antara pemantauan dan pengendalian operasional dan strategis itu? Pada tingkat operasional, pemantauan dan pengendalian kegiatan merupakan masalah yang mudah setelah membuat rencana untuk dioperasi. Setiap bagian harus dipantau untuk memastikan bahwa kegiatan yang dirancang itu benar. Lalu pada tingkat strategis, di mana tujuan seringkali kurang jelas, atau mungkin juga ada pengetahuan yang lebih sedikit tentang bagaimana menghasilkan hasil yang diinginkan. Demikian pula, frekuensi intervensi kontrol yang dibuat itu berbeda, di mana kontrol strategisnya bisa tidak berulang dengan setiap tugas diimplementasikan melibatkan proyek atau investasi yang unik. Nah, lalu pada bagian ini, salah satu model kontrol menggunakan perbedaan ini untuk membedakannya, yaitu yang pertama ada expert control, lalu ada trial dan error control, ada intuitive control, ada negotiated control, dan yang terakhir ada routine atau operational control.
Lalu, bagaimana kemajuan menuju tujuan strategi itu bisa dilacak? Nah, agar berhasil melakukan hal ini, setiap proses strategi operasi harus yaitu melacak kemajuan terhadap dua jenis tujuan implementasi yang menunjukkan kemajuan implementasi menuju titik akhirnya. Lalu, membandingkan kemajuan dengan beberapa aspirasi dan target, sebaiknya melibatkan berbagai ukuran seperti tujuan dan balance. Pada chapter selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh perusahaannya, yaitu saya mengambil contoh perusahaan dari Gojek, di mana latar belakang Gojek itu, Gojek merupakan suatu aplikasi yang menyediakan layanan transportasi umum seperti transportasi motor ataupun mobil yang bisa dipesan secara online oleh masyarakat luas. Implementasian sistem ERP pada Gojek. Salah satu perusahaan jasa di Indonesia yang telah menerapkan sistem ERP adalah Gojek, yang merupakan perusahaan berbasis digital yang berasal dari Indonesia. Dalam menerapkannya, sistem ERP pada perusahaan Gojek itu, dimensi sukses menjadi faktor kesuksesan bisnis dalam menerapkan sistem tersebut, yang mana faktor yang dirasakan langsung oleh perusahaan Gojek adalah perusahaan menjadi lebih gampang dalam memilih dan mengatur karyawan, yang dimana manajemen waktu menjadi lebih hemat. Lalu, terdapat beberapa sistem yang digunakan, yaitu berikut adalah beberapa sistem yang digunakan oleh Gojek. Yang pertama ada Transaction Processing System, yaitu pada perusahaan Gojek, sistem pembayaran akan masuk ke dalam sistem ini, di mana kalkulasi pembayaran berupa biaya perjalanan, penambahan Gojek, kredit, dan book order, yaitu yang berisikan informasi oleh pengguna. Yang kedua yaitu ada Enterprise Collaboration System, yang mana hal ini itu digunakan untuk meningkatkan komunikasi sesama anggota. Lalu perusahaan menggunakan sistem ini itu dengan menghubungkan seluruh cabang ke dalam satu jaringan, yaitu dalam memberikan kenyamanan untuk pelanggan juga. Perusahaan memberikan informasi terkait pengemudi agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar antara pengemudi dan juga pelanggan. Lalu yang terakhir itu ada sistem informasi yang ketiga itu proses kontrol sistem, yang mana proses kontrol sistem ini digunakan untuk menjaga kegiatan bisnis perusahaan, yaitu segala proses pemesanan masuk ke dalam sistem ini yang dimana akan dilakukan secara bertahap. Dan yang terakhir itulah presentasi dari saya mengenai proses strategi operasional ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.